Xiao Chen mengambil satu cangkir dan menghabiskannya sekaligus. Bertentangan dengan namanya yang berapi-api, anggur ini terasa dingin dan menyegarkan. Sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan dingin ini dimulai dari dalam keluar seolah-olah Xiao Chen telah jatuh ke dalam gua es pada saat itu juga. Perubahan ekstrim seperti itu di seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil. Sensasi dinginnya terlalu kuat, mengalahkan aroma awal wine. Sama seperti seseorang yang lupa akan rasa anggurnya, anggur itu perlahan-lahan merayap kembali dan meresap ke seluruh tubuh. Aroma yang memabukkan itu seperti gumpalan api lembut, perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara bertahap menghilangkan sensasi dingin yang menusuk tulang di dalam. Apinya tidak cepat atau lambat. Saat menghilangkan rasa dingin di tubuh Xiao Chen, aroma yang memabukkan perlahan menaklukkan hati. Ini adalah kenikmatan pada puncaknya. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk bersandar dengan puas. Saat tangan kanannya menggenggam cangkir anggur kristal ungu ilusi, dia perlahan menutup matanya. Pertarungan antara dingin dan api sepertinya memakan waktu yang sangat lama. Pada saat semua sensasi dinginnya benar-benar hilang, tubuhnya terasa seperti terbakar, mencapai kepuasan puncak. Api 1000 tahun. Gumpalan api ini seakan menyala selama 1000 tahun, tak pernah padam. Dalam sekejap sensasi dinginnya benar-benar hilang, nyala api mencapai puncaknya, sangat tinggi. Nyala api menyala dengan ganas, efek dari anggur berkualitas meletus sepenuhnya. Xiao Chen merasakan kepuasan luar biasa saat keringat merembes ke pakaiannya, membuatnya basah kuyup. Ini seperti secangkir anggur yang sempurna. Dalam keadaan setengah mabuk setengah sadar, Xiao Chen menemukan bahwa keinginan es di lautan kesadarannya secara diam-diam menjadi lebih kuat. Seolah-olah keinginan es telah mengalami semacam penempaan, meningkat pesat. Rasa dingin menyebar ke seluruh lautan kesadarannya, membuatnya tetap sadar dan mencegah anggur menjatuhkannya. Anggur yang enak, itu benar-benar pantas disebut api 1000 tahun, kata Xiao Chen, tidak mampu menahan diri. Saat dia membuka matanya, wajahnya memerah, seperti sedang mabuk. Pelayan itu tertawa, haha. Itu wajar. Lagi pula, nona muda klan kami secara pribadi membuat api 1000 tahun ini. Bahkan jika orang luar mengetahui metode pembuatan bir, mereka tidak akan mampu melakukannya. Memang benar, tidak ada orang lain yang memiliki keadaan yang sama seperti dia. Bahkan pembuat bir terbaik pun tidak akan mampu melakukannya, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pelayan itu. Kemudian, dia melihat 9 cangkir api 1000 tahun yang tersisa dan tidak bisa menahan senyum. Pelayan itu jelas-jelas telah menipunya. Ketika kebanyakan orang meminum api 1000 tahun, mereka akan mabuk hanya dengan satu cangkir. Mereka yang bisa minum 3 gelas dianggap pahlawan. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat akan terjungkal setelah 10 cangkir. Orang biasa tidak akan membeli 10 cangkir api 1000 tahun sekaligus. Pelayan memanfaatkan fakta bahwa Xiao Chen adalah orang luar, tidak memberitahunya tentang hal ini. Namun, karena itulah Xiao Chen menemukan beberapa rahasia yang sangat dia minati. Terlebih lagi, bahkan jika dia minum 100 cangkir, dia akan baik-baik saja. Di hadapan tatapan ngeri pelayan, Xiao Chen menenggak 9 cangkir api 1000 tahun yang tersisa satu demi satu, menghabiskan semuanya sekaligus. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya dan mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa apa yang dia rasakan sebelumnya bukanlah ilusi. Keinginan esnya memang semakin kuat. Di bawah rangsangan 9 cangkir api 1000 tahun, perubahannya menjadi lebih jelas. Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Efek ini sungguh tidak terduga. Dia segera bertanya, apakah kamu masih memiliki api 1000 tahun lagi? Bawakan aku 10 cangkir lagi. Pelayan itu agak terkejut. Dia hanya bereaksi setelah sekian lama, tersenyum malu. Kemampuan Tuan terhadap alkohol sungguh mencengangkan. Saya telah bekerja di kedai ini selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang bisa meminum lebih dari 3 cangkir sebelum terjatuh. Namun sangat disayangkan, kami sudah kehabisan. Yang Anda beli adalah 10 cangkir terakhir. Kami hanya akan menjualnya lagi ketika nona muda kami sedang ingin membuat lebih banyak. Sangat disayangkan, Xiao Chen menemukan bahwa dengan bantuan 10 cangkir api 1000 tahun, keinginan esnya hampir mendekati kesempurnaan kecil. Catatan TL, dalam bab 995, dikatakan, itu adalah mutiara es abadi yang telah lama hilang. Legenda mengatakan bahwa itu adalah harta karun dari zaman keabadian. Setelah menyempurnakannya, seseorang dapat segera memahami kehendak es yang sempurna. Kami berspekulasi bahwa bagian kesempurnaan agung hanyalah sebagian dari legenda, yang tidak sepenuhnya benar. Tidak ada indikasi sebelumnya bahwa Xiao Chen benar-benar memahami kehendak es kesempurnaan besar. Dengan secangkir lagi, dia akan mampu meningkatkan keinginan esnya ke kesempurnaan kecil, menyelamatkannya bertahun-tahun. Para penggarap lainnya di kedai minuman semuanya terkejut dengan Xiao Chen yang meminum 10 cangkir api 1000 tahun sekaligus. Menakjubkan, jika bukan karena budidaya Raja Bela Diri, saya akan menganggapnya sebagai pukulan besar.
Saya mendengar bahwa syarat pertama dari para pemuda berbakat yang ingin bertemu dengan nona muda sendirian adalah meminum 3 cangkir api 1000 tahun. Banyak talenta luar biasa dari domain Cloud Sea yang maju ke sage bela diri kelas rendah bahkan tidak berani minum 3 cangkir, yang membuat mereka semua sangat tertekan. Orang ini bisa minum 10 cangkir sekaligus. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Nona Mo? Jadi bagaimana jika dia bisa melakukan itu? Dia hanyalah raja bela diri kelas rendah. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Mungkinkah dia ingin bersaing dengan pemuda berbakat dari Cloud Sea Domain? Setelah beberapa saat, segala macam kata-kata cemburu dan menghina terdengar di kedai minuman. Xiao Chen tersenyum dan mengabaikan mereka. Sekalipun dia menginginkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah 10 cangkir api 1000 tahun, kakinya menjadi lunak. Jika bukan karena keinginan es, dia pasti sudah terjatuh. Tuan Muda Sing ada di sini. Dua lelaki tua dengan aura luar biasa, mengenakan pakaian bersulam, yang berdiri di luar pintu, perlahan masuk ke dalam kedai. Para penggarap Mo Klan segera memperhatikan mereka. Semua kultivator klan Mo berdiri dan menyapa mereka dengan hormat. Beberapa dari mereka bahkan adalah tetua klan Mo yang merupakan petapa bela diri dan memiliki status luar biasa di klan Mo. Tuan Muda Sing ini sudah menjadi petapa bela diri kelas rendah di usia yang begitu muda. Dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa dia adalah pemuda berbakat dari Cloud Sea Domain. Bahkan dua pelayan di sisi Tuan Muda Sing ini adalah puncak raja bela diri, yang menunjukkan bahwa klannya luar biasa. Xiao Chen mengamati Tuan Muda Sing ini dengan sekali pandang sebelum membuang muka. Kemudian ketika semua orang terganggu, memalingkan muka dari Xiao Chen, dia perlahan-lahan mengendurkan tangan kirinya yang terkepal erat. Di depan mata Xiao Chen muncul sepotong es berbentuk kubus yang menyegel cahaya keemasan di dalamnya dan menutupi pancarannya. Meski begitu, dalam jarak sedekat itu, ia masih bisa merasakan panas terik matahari yang menyengat. Sedikit nyala api saja sudah bisa menimbulkan perasaan seperti itu. Jika ada gumpalan api yang besar, seberapa kuatkah api itu? Ao Jiao, kamu bisa mengetahui apa itu, kan? Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, berseru kegirangan, ini adalah api sejati matahari. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ini mengandung lebih banyak energi yang daripada api sejati guntur ungu milikku. Nona muda klan Mo ini tidak sederhana. Dia mungkin memiliki api asal Solar True Flame. Mengingat kekuatan klan Mo, mereka jelas tidak bisa mendapatkan benih api untuk api sejati matahari. Xiao Chen merasa bahwa meskipun dia adalah kaisar semu, dia tidak akan berani menerobos terik matahari. Prestasi seperti itu akan lebih mustahil lagi bagi klan peringkat 6. Jadi Solar True Flame pada Mo Chen hanya bisa diwarisi dari nenek moyangnya. Nona Mo ini benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Jika bukan karena gagak emas yang melonjak dan membentuk pemandangan 10 matahari yang terhubung, yang menimbulkan reaksi dengan telur gagak emas di kuali naga Phoenix milik Xiao Chen, mengingat kemampuannya, dia tidak akan menemukannya. Dalam pembuatan api 1000 tahun ini, Nona Mo ini menyatu dalam api sejati matahari. Namun, anggur ini memang merupakan anggur lezat yang langka. Para ahli sejak zaman dahulu mungkin tidak pernah terpikir untuk menggunakan Solar True Flame untuk hal sekecil itu seperti menyeduh anggur. Api 1000 tahun juga bisa meningkatkan keinginan es Xiao Chen. Alasannya tidak jelas, tapi dia yakin itu ada hubungannya dengan api 1000 tahun yang mengandung Solar True Flame. Ao Jiao terkikik dan berkata, Nona muda ini adalah bintang keberuntunganmu. Telur gagak emas Anda sekarang memiliki peluang untuk menetas. Itu akan sulit. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan dengan kekuatan tubuh fisikku, akan sulit untuk menghadapi seluruh klan peringkat 6. Selain itu, klan ini mungkin memiliki beberapa cara tersembunyi. Penjambretan dengan paksa pasti tidak akan berhasil. Saya juga tidak menyukai metode ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ia merasa masalah ini sangat pelik. Dia melanjutkan, jika kita mencoba menggunakan sesuatu untuk ditukar, jangan sebutkan apakah pihak lain bersedia atau tidak, tanpa kekuatan yang cukup, begitu harta karun terungkap, mereka mungkin akan mengembangkan niat jahat. Jika seorang raja bela diri yang membawa harta karun seorang petapa bela diri tingkat Grandmaster mencoba melakukan transaksi dengan orang lain, konsekuensinya akan mudah untuk dibayangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami akan mengambil ini selangkah demi selangkah. Masalah yang lebih mendesak adalah memulihkan kekuatanku. Kita harus menanyakan situasi Cloud Sea Domain dari pelayan itu terlebih dahulu. Xiao Chen memanggil pelayan itu lagi. Setelah memberinya beberapa manfaat, ia berhasil mendapatkan informasi yang ia cari. Penguasa Sateret Cloud Sea adalah penguasa kota Sateret Cloud City, seorang kaisar semu. Ribuan pulau di wilayah tersebut memberikan penghormatan besar kepadanya di Sateret Cloud City setiap tahun. Situasi wilayah laut lain di domain Cloud Sea kurang lebih serupa, diperintah oleh seorang kaisar semu. Meskipun klan Mo di Laut Awan Hancur hanyalah klan peringkat 6, mereka unggul dalam hal pemurnian. Dalam hal status dan pengaruh, mereka jauh lebih kuat daripada banyak sekte peringkat 7. Kali ini,
klan Mo berjanji kepada penguasa kota-kota awan hancur untuk menyempurnakan harta karun rahasia tingkat Sage untuk putranya. Jadi khusus berangkat ke laut untuk mencari material. Xiao Chen juga mengetahui beberapa informasi lain. Setelah mendengar semuanya, dia berniat pergi. Namun, ketika dia berbalik, dia menarik perhatian Tuan Muda Xing. Tatapan Tuan Muda Xing bermusuhan seolah dia telah menunggu Xiao Chen berbalik. Xiao Chen tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mulai pergi. Ketika dia berjalan melewati Tuan Muda Xing itu, Tuan Muda Xing berkata, "Saya mendengar bahwa Anda meminum 10 cangkir api 1000 tahun sekaligus. Kapasitas Anda terhadap alkohol sangat mengejutkan. Ceritakan padaku rahasianya." "Itu hanya sekedar minum, kapasitas setiap orang berbeda-beda. Tidak ada rahasia di dalamnya," kata Xiao Chen buru-buru dan melanjutkan keberangkatannya. Namun, dua pelayan Tuan Muda Xing menghalangi jalan di depan. Tuan Muda Xing meletakkan cangkir anggur di tangannya dan berkata dengan tenang, "Apakah saya mengatakan bahwa Anda boleh pergi? Aku akan memberimu 3000 koin astral hitam. Ceritakan padaku rahasianya." Setelah Tuan Muda Xing berbicara, suasana awalnya tenang di seluruh kedai minuman menjadi gelisah. "Saya mendengar bahwa Tuan Muda Xing selalu ingin bertemu dengan Nona muda sendirian. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kondisi meminum 3 cangkir api 1000 tahun. Orang asing ini sungguh disayangkan. Tuan Muda Xing adalah salah satu pakar generasi muda terkuat di Sateret Cloud Sea kita. Bahkan di dalam Cloud Sea Domain, dia berada di peringkat 20 teratas. Yang terbaik adalah bersikap lebih low profile. Dia jelas hanya seorang raja bela diri, namun dia pamer seperti itu. Mustahil baginya untuk tidak mengalami nasib buruk." Semua kultivator klan Mo memandang Xiao Chen dengan simpati. Seorang raja bela diri melawan Tuan Muda Xing bela diri kelas rendah, hasilnya sudah jelas. Dua pelayan puncak martial monark yang menghalangi bagian depan menatap Xiao Chen dengan dingin seolah mereka lebih unggul darinya. "Berat, Tuan Muda kami menyuruhmu untuk menyerahkan rahasianya, jadi serahkan saja. Kami memberimu wajah, tapi kamu menolak. Sepertinya kamu tidak akan merasa menyesal sampai kamu melihat kuburanmu. Hajar dia." Pelayan di sebelah kanan dengan sosok yang lebih besar melihat tatapan yang diberikan Tuan Muda Xing padanya. Oleh karena itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Xiao Chen. Intisari hamba ini melonjak, dan nyala api menyala di tangan kanannya. Jika tamparan ini mendarat, tidak semudah meninggalkan jejak tangan. Para kultivator klan Mo menghirup udara dingin. Serangan ini sudah keterlaluan sekarang. Bahkan jika Xiao Chen tidak memberikan rahasia kepada Tuan Muda Xing, tidak perlu bersikap begitu kejam. Tanpa kultivasinya, sepertinya semua orang mengira mereka bisa menindas Xiao Chen. Bahkan puncak martial monark berani menyerangnya. Xiao Chen menendang. Tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana dia menendang, tapi, keretakan, datang dari tempurung lutut kanan pelayan yang menyerangnya, dan pelayan itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang sangat tragis. Intisari dalam tubuh pelayan itu berubah menjadi kacau, kondisi mentalnya tidak stabil. Kemudian, dia berlutut digeladak dengan satu kaki. Ekspresi ngeri muncul di mata pelayan lainnya. Dia hendak bergerak tetapi menemukan bahwa telapak tangan Xiao Chen telah menekan dadanya pada suatu waktu. Sebelum pelayan itu bisa bereaksi, Xiao Chen dengan lembut mendorong, dan tulang rusuk pelayan itu retak. Lalu, pelayan itu terbang kembali seperti karung pasir. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Ketika yang lain menatap Xiao Chen lagi, mereka menyadari bahwa dia sudah berada di pintu masuk kedai, hendak keluar. "Brengsek, beraninya kamu menyakiti orang-orang klan Xingku. Apakah kamu lelah hidup?" Gedebuk. Tuan Muda Xing bereaksi, menendang meja ke udara. Kemudian, dia langsung menghunus pedang yang memancarkan cahaya dingin dari pinggangnya. Untaian hukum Sage Surgawi muncul di belakang Tuan Muda Xing, dengan liar menyerap energi spiritual dunia. Ini membuat gerakan yang dia keluarkan dalam kemarahan tampak sangat kuat. Dari kelihatannya, serangan itu tidak terbatas dan kuat, penuh dengan niat membunuh. Serangan pedang secepat kilat ini sepertinya akan menembus punggung Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen tidak mati, dia akan terluka parah. Tiba-tiba, Xiao Chen yang berjalan berhenti. Lalu, dia berbalik. Pada saat itu, semua kemungkinan lintasan serangan Tuan Muda Xing muncul di matanya. Dalam sekejap, Xiao Chen mensimulasikan semua kemungkinan lintasan serangan ini dalam pikirannya, mempertimbangkan ribuan kemungkinan. Tidak peduli bagaimana lawannya mengubah langkahnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Suara mendesing. Ketika cahaya pedang hanya berjarak 7 atau 8 cm dari Xiao Chen, dua jari tiba-tiba muncul dan menjepit pedang Tuan Muda Xing. Sama seperti itu, Xiao Chen dengan mudah menghentikan serangan pedang dari petapa bela diri kelas rendah seolah-olah Tuan Muda Xing adalah seorang anak kecil yang menyebabkan keributan. Para penggarap di kedai sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. Apakah ini masih merupakan kekuatan seorang raja bela diri? Apakah ini masih orang yang sama yang terjatuh di geladak dalam keadaan menyedihkan seperti leluconnya 7 hari yang lalu?
Pemandangan ini benar-benar melampaui imajinasi orang banyak, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Anda, Tuan Muda Sing, yang berada di udara, mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia melakukan yang terbaik untuk menarik pedangnya dari cengkeraman Xiao Chen, tapi apapun yang dia lakukan, dia gagal. Hanya karena masalah kecil, kamu mulai menyerang. Sepertinya Anda, Tuan Muda, tidak menyadari seberapa tinggi langit di luar. Xiao Chen mendengus dingin, dan 5 kekuatan naga meraung dari dalam tubuhnya, menciptakan suara gemuruh. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar liar. Bahkan sebelum dia melepaskan kekuatannya, aura luar biasa dari 5 kekuatan naga mengguncang pedang Tuan Muda Sing hingga hancur. Kemudian, Tuan Muda Sing terbang kembali, muntah darah. Setelah jatuh ke lantai, Tuan Muda Sing memandang Xiao Chen dengan wajah penuh ketakutan. Dia bergumam, tubuh fisik Sage. Anda adalah bakat luar biasa yang menjadi martial Sage melalui tubuh fisik. Masih ada sekitar 5 cm ujung pedang di tangan Xiao Chen. Kemudian, dia melirik Tuan Muda Sing sebelum perlahan-lahan menarik ki pembunuhnya. Pada akhirnya, Xiao Chen bukanlah orang yang haus darah. Karakter kecil seperti itu tidak akan menimbulkan banyak masalah baginya. Dengan jentikan jari Xiao Chen, ujung pedangnya terbang dan menusuk ke geladak di samping Tuan Muda Sing. Ini mengejutkan Tuan Muda Sing hingga gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia tetap diam, tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh kedai menjadi sunyi. Pelayan yang menyajikan anggur untuk Xiao Chen sebelumnya ternganga, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sebenarnya meremehkan orang seperti itu, berencana melihat pihak lain mempermalukan dirinya sendiri. Ini adalah seseorang yang dengan santainya bisa menyingkirkan Tuan Muda Sing. Jika dia marah sebelumnya, dia mungkin akan. Ketika pelayan memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir di punggungnya. Sial, itu mengagetkanku. Dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Hanya seorang raja bela diri, dan dia sebenarnya adalah bakat luar biasa yang maju ke Sage melalui tubuh fisik. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin seseorang yang bisa meminum 10 cangkir api 1000 tahun sekaligus menjadi karakter minor. Syaratnya, Set Nona Muda harus memiliki sesuatu yang lebih di baliknya. Apa yang kalian pikirkan? Bagaimana orang ini dibandingkan dengan para jenius iblis generasi muda di Sateret Cloud Sea? Apakah menurutmu dia setara dengan Tuan Kota Muda Kota Awan Hancur? Apakah kamu bercanda? Tuan Muda Sing masih bisa bertahan 3 gerakan di tangan Tuan Kota Muda. Namun, dia bahkan tidak bisa memblokir setengah gerakan orang ini. Bahkan dengan mempertimbangkan seluruh Cloud Sea Domain, tidak lebih dari 5 orang yang dapat menyamai orang ini di generasi muda. Para penggarap klan Mo terlibat dalam diskusi yang hidup dengan semua orang berbicara sekaligus, tidak dapat berhenti. Mereka memikirkan bagaimana orang seperti itu tiba-tiba muncul di kapal perang mereka. Jika orang ini memiliki niat jahat, bahaya apa yang akan mereka hadapi? Cepat, beritahu pramugari Wang. Seseorang di kedai segera bergegas ke lokasi Steward Wang dengan bingung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam ruang kendali kapal perang ungu, ada 4 petapa bela diri dari klan Mo, selain petapa bela diri kelas unggul, Paman Wang dan Mo Chen. Mereka semua berkumpul seolah-olah musuh besar telah muncul. Nona muda, lelaki tua ini buta. Saya tidak menyangka orang itu adalah seorang Sage yang ahli dalam tubuh fisik, kata Paman Wang dengan cemberut. Nona muda, tolong beri perintah. Saya bersedia mengusir orang ini secara pribadi. Sosok yang sangat cantik mengenakan kerudung menutupi wajahnya. Ini adalah Mo Chen, yang sangat cantik sehingga hanya dengan sekali pandang saja sudah bisa membuat orang mabuk. Dia tampaknya tidak terkejut dengan masalah ini. Mo Chen melambaikan tangan yang halus, indah, berwarna putih giok dan berkata, tidak perlu. Orang ini tidak boleh mempunyai niat jahat. Katakan padaku apa yang dia lakukan pertama kali di kedai. Paman Wang menjawab dengan jujur, dia memesan 10 cangkir api 1000 tahun dan menciptakan pemandangan 10 matahari yang saling mengejar. Lalu, dia meminum 10 cangkir sekaligus. Ketika Mo Chen mendengar ini, tatapan aneh muncul di matanya. Namun, pandangan ini segera menghilang setelahnya, saat dia kembali tenang. Setelah itu, dia menanyakan tentang distribusi faksi Cloud Sea Domain dari pelayan. Dia juga bertanya tentang kekuatan para penguasa Laut Awan yang hancur serta klan Mo kita. Apa yang dilakukan orang ini untuk menanyakan tentang klan Mo kita? Dengan kekuatan orang ini, apakah dia akan peduli dengan klan peringkat 6? Mo Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasa itu aneh. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Mengenai masalah terakhir, Nona muda seharusnya sudah menyadarinya. Tuan Muda Sing itu hampir mabuk hanya setelah 1 cangkir api 1000 tahun. Ketika dia melihat seseorang minum 10 cangkir sekaligus tanpa mabuk, dia ingin memaksanya untuk membocorkan rahasianya. Pada akhirnya, dia hanya memaksa orang ini untuk mengambil tindakan. Mo Chen berpikir dengan sangat hati-hati. Kemudian, dia membahas inti permasalahannya. Apakah Anda yakin dia mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Sing hanya setelah dia bertanya kepada pelayan?
Saya yakin. Namun, apakah itu ada hubungannya? Paman Wang bertanya dengan bingung. Mo Chen berpikir keras, ekspresinya tersembunyi di balik kerudung putih. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, tidak apa-apa. Aku akan menemuinya sendirian. Kalian semua tidak perlu mengikuti. Yang lain semua bingung, merasa ini aneh. Mereka berkata dengan cemas, Wang Tua, apakah kita akan membiarkan nona muda pergi sendirian? Dengan kekuatan orang itu, menurutku jika kita menyerang bersama, peluang kita untuk menang akan sama besarnya. Memang, meskipun Tuan Muda Sing baru saja maju ke Martial Sage, dia dikalahkan hanya dengan setengah gerakan. Itu agak ekstrim. Paman Wang menghela nafas dan berkata, itu tergantung pada nona muda. Kali ini, kami secara tidak sengaja mengambil seekor naga besar. Namun, kami masih belum tahu apakah ini keberuntungan atau bencana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah ada kebutuhan untuk mengungkapkan kekuatanmu untuk karakter kecil seperti Tuan Muda Sing itu? Ao Jiao bertanya setelah mereka kembali ke kamar, tidak dapat memahaminya. Sampai sekarang, asal mula hukum Sage Surgawi Xiao Chen telah hancur, dan energi sihir di lautan kesadarannya kurang. Namun, ia masih memiliki tubuh fisiknya. Dia bisa mengeluarkan 5 kekuatan naga, kekuatan 25.000 ton. Jika Martial Sage tingkat Grandmaster muncul, Xiao Chen hanya akan mampu menahannya. Kemungkinan dia untuk mampu mengalahkan Martial Sage tingkat Grandmaster sangat kecil. Sebelum memulihkan energi sihirnya, mengingat asal-usul energi hukum Xiao Chen yang rusak, dia tidak dapat mengeksekusi dewa yang menurun. Martial Sage tingkat Grandmaster bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Tuan Muda Sing hanyalah seorang pemula yang baru saja maju ke Martial Sage. Dengan hanya menggunakan satu kekuatan naga, Xiao Chen bisa membuatnya mundur dengan pengetahuan bahwa Xiao Chen sulit untuk dihadapi. Namun, Xiao Chen telah menggunakan aura 5 kekuatan naga dan mengalahkan pihak lain di kedai minuman. Ao Jiao tidak mengerti mengapa dia melakukan hal itu. Bagaimanapun, Xiao Chen saat ini memiliki banyak musuh. Penjaga tua Raja Laut mungkin mencarinya kemana-mana. Orang-orang di Cyclic Astral Palace pasti mencarinya juga. Ada juga para kultivator lepas yang tertarik dengan harta karun Xiao Chen. Dia harusnya lebih low profile. Demi menyembunyikan identitasnya, Xiao Chen menggunakan lambang Raja Naga Azure untuk membuat jubah angin jernihnya yang biru terlihat seperti pakaian biasa. Ia pun melepas ciri khas jilbab Raja Laut. Semua tindakan ini mengurangi kemungkinan identitasnya ditemukan di laut. Namun, tindakannya sekarang akan berakibat sebaliknya, yang membuat mereka sulit untuk memahaminya. Xiao Chen mengeluarkan kristal biru itu sekali lagi. Saat dia melihat Solar True Flame yang tersegel di dalam es, dia berkata, kamu akan mengerti sebentar lagi. Oh, ngomong-ngomong, tunjukkan resep alkimia untuk memulihkan energi hukum asalku. Pil obat ini, yang dikenal sebagai pil asal surgawi, adalah sesuatu yang Ao Jiao temui selama perjalanannya bersama Kaisar Guntur. Dia sudah menuliskan resep alkimia untuk itu. Pil asal surgawi adalah pil obat tingkat raja. Semua bahan-bahannya sangat berharga dan membutuhkan sejumlah besar uang untuk membelinya. Namun, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah bagi Xiao Chen saat ini. Kesulitannya adalah menemukan seorang alkemis untuk menyempurnakan pil asal surgawi. Xiao Chen hanya mengetahui metode pemurnian zaman keabadian tetapi tidak mengetahui metode yang tepat dari alkimia zaman bela diri. Sekalipun dia menghabiskan banyak uang dan menemukan bahan-bahannya, semuanya akan diperdebatkan jika tidak ada orang yang mengolahnya. Xiao Chen berpikir keras. Seorang Grandmaster alkemis tidak mudah ditemukan. Seseorang akan datang, bisik Ao Jiao dari cincin roh abadi. Xiao Chen memeriksa dengan sense spiritualnya. Ini lebih awal dari perkiraannya. Nona muda klan Mo ini memang orang yang pintar. Itu benar, dia telah bergerak di kedai untuk menarik gadis ini keluar. Terlepas dari Solar True Flame atau liontin di dada gadis itu, Xiao Chen sangat membutuhkannya. Dari pengarahan pelayan, Xiao Chen secara kasar memahami bahwa situasi klan Mo di Laut Awan yang hancur tidak terlalu baik. Karena dia cantik, nona muda klan Mo berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Meskipun dia telah berhasil menyelesaikan masalah ini satu persatu melalui cara yang sangat baik, jeda ini tidak akan bertahan lama. Mengingat hal ini, ada ruang untuk negosiasi. Xiao Chen dapat membantu Mo Chen menyelesaikan masalah ini dengan imbalan liontin di dadanya dan pinjaman Solar True Flame. Jika itu belum cukup, Xiao Chen masih bisa menambahkan beberapa insentif lagi. Negosiasi tentu saja mengharuskan dia untuk memamerkan sebagian kekuatannya terlebih dahulu. Sebaiknya pihak lain yang memulai diskusi. Lagi pula, Xiao Chen tidak punya metode lain yang bagus untuk meminjam Solar True Flame dan mendapatkan liontin Mo Chen. Dia sebaiknya mencobanya terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika berhasil. Jika tidak, dia akan memikirkan cara lain. Xiao Chen menyimpan resep alkimia dan melambaikan tangannya. Pintu terbuka dengan berderit. Mo Chen yang berjilbab berada tepat di luar pintu dan hendak mengetuk.
Nona Mo, silakan masuk. Mo Chen bergerak dengan anggun. Matanya yang seperti bintang menatap Xiao Chen dan melihat seorang pria mengenakan pakaian biasa dengan rambut panjang acak-acakan berserakan. Dia tidak bisa melihat harta karun rahasia atau barang berharga apapun yang dapat mengungkapkan identitas Xiao Chen. Kultivasi Xiao Chen adalah nyata, dia memang hanya seorang raja bela diri. Namun, orang seperti itulah yang telah membuat Tuan Muda Xing menjadi tidak berdaya. Dia dengan cepat membandingkan Xiao Chen dengan semua talenta luar biasa yang dia temui di wilayah Laut Besar serta beberapa Laut Selatan. Banyak dari orang-orang ini telah menjadi petapa bela diri tingkat tinggi di usia muda. Bahkan ada beberapa orang jenius dari Cyclic Astral Palace yang telah maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster. Ketika Mo Chen membandingkan Xiao Chen dengan orang-orang itu, perbedaan auranya terlihat jelas, dan dia tidak melihat kebanggaan apapun yang dimiliki seorang jenius. Satu-satunya hal adalah mata Xiao Chen tampak tak terduga. Dia tidak bisa melihat dengan jelas melalui dirinya. Tuan Muda sepertinya tidak terkejut dengan kemunculan Mo Chen, kata Mo Chen lembut. Xiao Chen tersenyum dan berkata, aku menarikmu sejak awal. Mengapa saya terkejut? Silahkan duduk. Dia menggerakkan tangannya, dan sebuah kursi terbang di udara dan mendarat dengan kuat di samping Mo Chen. Keduanya duduk. Lalu, Mo Chen mengeluarkan liontin di lehernya. Bentuknya seperti kalung daun hijau yang dirangkai dengan hiasan mawar multiflora merah yang menjuntai di sana. Warna ornamen ini sangat cerah, bersinar terang. Namun, perasaan yang ditimbulkannya adalah kesedihan yang tak tertahankan. Dalam bahasa bunga, mawar multiflora merah berarti cinta yang penuh gairah. Namun, mawar multiflora merah di depan Xiao Chen layu. Pada saat yang paling indah, ia layu. Gairahnya sudah tidak ada lagi, kekasihnya adalah kematian. Hanya kesedihan yang masih tersisa, mengganggu pikiran. Ketika Xiao Chen melihat mawar multiflora merah, itu memancarkan cahaya yang mengalir. Angin kencang bertiup, dan kelopak bunga kristal melayang keluar. Angin kencang tidak menimbulkan emosi. Mawar multiflora itu seperti darah. Itu menusuk hati, mengisinya dengan kesedihan. Itu benar, ornamen ini pastinya disempurnakan dari tahta duka. Hebatnya, hal itu justru berhasil mempengaruhi emosi Xiao Chen sendiri. Jika dia berada dalam pertempuran dan emosinya terpengaruh, dia bisa menjadi ceroboh, dan sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Xiao Chen menstabilkan emosinya dan meningkatkan kewaspadaannya. Kamu menaiki kapal perang ini karena multiflora Rose Pendant ini. Mengingat kecerdasan Mo Chen, jika dia masih belum mengetahui mengapa Xiao Chen menatap dadanya, maka dia tidak pantas mendapatkan reputasinya. Liontin Mawar Multiflora, mungkinkah dia tidak mengetahui bahwa bentuk asli dari Liontin Mawar Multiflora ini adalah tahta duka dan pernah disempurnakan oleh Raja Jahat, Perdana Menteri kuno. Ini adalah Liontin yang diturunkan oleh nenek moyang klan Mo saya. Dari segi penggunaan dan nilainya, ini jauh lebih berharga daripada harta karun rahasia tingkat raja yang kuat. Mo Chen melanjutkan, Tuan Muda, jika Anda menginginkan liontin ini, Anda dapat memilikinya. Jadilah pengawalku selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya akan memberikannya kepada Anda. Menjadi pengawal Mo Chen selama 1 tahun berarti Xiao Chen harus menjamin keselamatannya selama 1 tahun penuh. Xiao Chen menjawab dengan tenang, jika kamu ingin aku menjadi pengawalmu selama 1 tahun, itu mungkin. Namun, jika Anda hanya ingin menggunakan 1 liontin, itu tidak sebanding dengan sisa saya di klan Mo selama 1 tahun. Mo Chen mengerutkan kening dan berkata, kata-kata yang berani. Sebagai sage dari tubuh fisik, Anda dapat mengeluarkan 5 kekuatan naga. Namun, itu hampir tidak setara dengan martial sage tingkat Grandmaster. Meskipun martial sage tingkat Grandmaster kuat, mereka tidak berdiri di puncak Sateret Cloud Sea. Klan Moku juga tidak takut dengan martial sage tingkat Grandmaster. Jika bukan karena keadaan, saya tidak akan melakukan hal ini. Bagaimanapun juga, liontin mawar multiflora ini adalah pusaka klan Moku. Nada suara Mo Chen sangat kuat. Bahkan ada kemarahan di dalamnya. Dia merasa bahwa Xiao Chen menilai dirinya terlalu tinggi. Dia yakin dia sudah merugi dengan membeli jasa Xiao Chen selama 1 tahun dengan multiflora Rose Pendant. Jelas sekali, dia agak tidak puas dengan pendiriannya. Xiao Chen sangat merasakan nada bicara pihak lain. Jadi dia hanya tersenyum dan tidak mencoba menawar lebih jauh. Baik-baik saja maka, kamu benar, saya hanya setara dengan martial sage. Bagaimana dengan ini, saya akan menyetujui permintaan Anda terlebih dahulu, tapi bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Jika suatu hari, Anda merasa bahwa mempekerjakan saya selama 1 tahun dengan multiflora Rose Pendant menghasilkan keuntungan, maka setujui permintaan saya yang lain. Tentu saja, permintaan saya tidak berlebihan, dan tidak melanggar etika dasar. Di balik tabir, bibir Mo Chen sedikit melengkung. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, kamu benar-benar sombong. Bahkan para jenius dari Cyclic Astral Palace tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Gadis ini memang seseorang yang pernah melihat dunia.
Tidak heran dia meremehkan tuan muda Sing itu. Dibandingkan dengan murid-murid Cyclic Astral Palace, bakat luar biasa dari Cloud Sea Domain memang tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Namun, Xiao Chen tidak menganggap murid Cyclic Astral Palace sebagai apapun. Dia bahkan telah menjatuhkan murid terbaik Istana Bulan ke tanah dan mengirimnya melarikan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hehe, Xiao Chen, kamu benar-benar kalah kali ini. Kekuatanmu pasti akan pulih dalam waktu setengah tahun. Saat itu, rasanya seperti menerobos kepompong. Hukum Sage Surgawi Anda akan segera direformasi. Bersama dengan mahkota Raja Laut, bahkan Kaisar Semu biasa pun tidak akan bisa menandingimu, kata Ao Jiao setelah Mo Chen pergi. Saya harus mendapatkan Multiflora Rose Pendant. Namun, saat benda itu berada di tangannya, dia dapat langsung menghancurkannya dengan satu pikiran. Sebaiknya aku menyetujui permintaannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah taruhan yang pasti dia kalah. Aku tidak akan rugi jika bisa meminjam Solar True Flame, kata Xiao Chen acuh tak acuh sambil tersenyum tipis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Berita tentang Xiao Chen menjadi pengawal Mo Chen menyebar seperti api ke seluruh kapal perang. Itu tidak mungkin. Ini adalah reaksi setiap kultivator klan Mo saat pertama kali mendengar berita ini. Nona Mo Chen menaruh perhatiannya sangat tinggi. Sedangkan untuk pengawal, dia menolak banyak talenta muda luar biasa dari Cloud Sea Domain. Bahkan beberapa talenta luar biasa dari Laut Selatan telah ditolak mentah-mentah. Namun, fakta tetaplah fakta. Xiao Chen memang menjadi pengawal Mo Chen. Nona muda, orang ini tidak diketahui asal-usulnya. Bukankah menjadikannya pengawal terlalu untung-untungan? Paman Wang bertanya pada Mo Chen dengan cemas di ruang kendali. Apakah begitu? Apakah Paman Wang punya kandidat yang lebih baik? Paman Wang, Anda harus jelas tentang niat orang-orang yang mencoba mendekati saya di Cloud Sea Domain. Mo Chen membalas dengan sebuah pertanyaan. Pramugara Wang tidak punya kata-kata untuk membantahnya. Orang-orang itu mengincar kecantikan Mo Chen atau metode pemurnian unik klan Mo. Asal-usul orang-orang itu jelas. Namun motif mereka juga tidak murni. Bukankah masih ada tuan muda berbakat di Laut Selatan? Beberapa murid Cyclic Astral Palace atau Putra Raja Laut Selatan juga cukup baik. Mo Chen menjawab dengan cemberut, orang-orang itu memang cukup baik. Mereka memiliki latar belakang yang kuat dan tidak peduli dengan klan Mo saat ini. Namun, mereka terlalu kuat. Jika mereka melihat manfaatnya dan memutuskan untuk mengambil tindakan, konsekuensinya akan lebih buruk. Orang ini yang paling cocok. Motifnya jelas, saya tahu apa yang dia inginkan. Terlebih lagi, dia cukup kuat tapi tidak terlalu kuat. Hanya saja dia agak arogan dan ingin bertaruh denganku. Taruhan? Taruhan apa? Paman Wang bertanya karena penasaran. Mo Chen mengubah topik pembicaraan. Tidak banyak. Ini adalah taruhan bahwa dia pasti kalah. Paman Wang, berapa hari lagi sampai ke Pulau Starry Cloud? 7 hari, sepertinya orang-orang klan Liu tidak akan muncul. Kami akan dapat memenuhi permintaan tuan kota dengan lancar kali ini. Kami tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kita harus mencari solusi yang lebih permanen. Tidak ada kegembiraan di wajah Mo Chen. Paman Wang merasakan hal yang sama. Dia menghela nafas, itu sulit. Meskipun klan Liu tidak mahir seperti kita dalam menyempurnakan, kepala klan mereka adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Selain itu, asosiasi pedagang terbesar di Cloud Sea Domain, Paviliun Harta Karun Surgawi, mendukung mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh kapal perang mulai bergetar hebat. Ekspresi Mo Chen berubah, dan dia melambaikan tangannya. Banyak formasi di ruang kendali berkedip-kedip. Garis formasi langsung menyebar di dinding dan lantai. Seluruh tempat menjadi megah. Layar air muncul di dinding di sekitar Mo Chen, menampilkan situasi kapal perang tersebut. 4 kapal perang hitam bergerak seperti roh, turun dari langit dan mengelilingi kapal klan Mo. Pancaran cahaya dari meriam energi iblis kuno menghantam kapal perang ungu itu tanpa henti. Mereka benar-benar memilih waktunya dengan baik. Dalam 1 hari lagi, kapal perang ungu akan memasuki wilayah Starry Cloud Island. Saat semua orang hendak bersantai, orang-orang klan Liu menyerang. Aku akan pergi dan melihatnya. Saat Steward Wang berbicara, dia segera meninggalkan ruang kendali dan pergi ke dek. Dek yang biasanya kosong saat ini dipenuhi oleh para penggarap klan Mo. Mereka semua memasang ekspresi muram dan sudah mengeluarkan senjatanya, memancarkan ki pembunuh. Hehe, Wang Tua, kita bertemu lagi. Panggil nona muda klanmu. Di seberang kapal perang ungu itu ada kapal perang tinggi dengan seekor domba jantan. 2 orang petani berbaju hitam berdiri di atas domba jantan itu, yang satu tua dan yang satu lagi muda. Pemuda di sebelah kanan tersenyum jahat. Orang tua di sebelah kiri sedikit memproyeksikan auranya. Dia sebenarnya adalah martial sage tingkat Grandmaster. 3 kapal perang lainnya, yang juga memiliki domba jantan, masing-masing mengeluarkan seorang lelaki tua, dan angin kencang bertiup. Ketiganya adalah sage bela diri tingkat tinggi. Menambahkan lelaki tua itu dengan pemudanya,
Klan Liu telah mengirim total 3 petapa bela diri kelas tinggi dan 1 petapa bela diri tingkat Grandmaster. Kekuatan mereka jelas melebihi kekuatan para kultivator klan Mo. Paman Wang tidak bisa diganggu dengan pemuda ini. Sebaliknya, dia mempertimbangkan tindakan balasan. Orang-orang dari klan Liu agak melebihi ekspektasinya. Selain kepala klan martial sage tingkat Grandmaster, orang-orang ini mewakili hampir seluruh kekuatan puncak mereka. Dibandingkan pertengkaran kecil di masa lalu, ini benar-benar berbeda. Apakah mereka akan memulai perang antara kedua klan? Dengan klan Mo dan klan Liu yang fokus pada pemurnian, persaingan di dalam laut awan yang hancur menjadi sangat ketat. Biasanya, ada konflik kecil tapi tidak sampai menghilangkan semua keramahan. Klan Mo tidak sekuat klan Liu. Namun, jika mereka melancarkan permusuhan habis-habisan, klan Liu juga tidak akan mampu menerima kerusakannya. Mereka hanya akan membiarkan faksi pengawas lainnya mendapatkan keuntungan. Melihat Paman Wang mengabaikannya, pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, apakah aku terlalu lembut? Kalau begitu, aku akan mendekat. Pemuda ini adalah Liu Feng, tuan muda pertama dari klan Liu. Kultivasinya cukup bagus, lebih kuat dari milik tuan muda Xing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin bersiul saat Liu Feng dan lelaki tua di sampingnya melayang ke udara. Kemudian, mereka mendarat di kapal perang ungu pada saat bersamaan. 3 tetua Liu klan lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Semua pembudidaya klan Mo di kapal perang ungu langsung mengambil langkah mundur tanpa sadar ketika mereka merasakan aura kuat lawan seolah-olah mereka bertemu dengan musuh yang hebat. Keempat tetua klan Mo melangkah maju, berdiri bersama Paman Wang dan menghadap para ahli klan Liu. Sementara keempat tetua klan Mo ini adalah petapa bela diri, yang terkuat di antara mereka hanyalah petapa bela diri tingkat medial. Aura mereka bukan tandingan klan Liu. Liu Feng berkata dengan suara yang dalam, saya tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Serahkan besi meteor siklik. Dalam mimpimu, balas Paman Wang dengan tidak sopan. Kamu berani, bunuh saja semua orang di kapal perang kita. Kemungkinan terburuknya, kita hanya akan saling menghancurkan tanpa pandang bulu. Lagi pula, jika kita mengacaukan rencana Tuan Kota, klan Mo tidak akan memiliki akhir yang baik. Kamu agak keras kepala, bodoh. Sejak kami datang ke sini hari ini, kami tidak takut binasa bersama klan Mo Anda. Liu Feng tersenyum jahat. Tetua pertama klan Liu, petapa bela diri tingkat Grandmaster di sampingnya, melangkah maju dan mengepalkan tangannya erat-erat. Petir menyambar di kepalan tangan, berderak tanpa henti. Gambar Goshaok yang besar menyelimuti lelaki tua itu. Saat dia meninju, Goshaok melebarkan sayapnya. Cahaya listrik mengalir ke tubuh lelaki tua itu dan menyebar melalui lengannya. Saat Goshaok melebarkan sayapnya, tinjunya meledak dengan kekuatan listrik yang mengerikan. Paman Wang menyilangkan lengannya dan memblokir pukulan secepat kilat ini dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Bang! Dia terbang kembali seperti peluru meriam yang ditembakkan. Darah muncrat dari mulut Paman Wang. Setelah dia mendarat di geladak, kakinya lemas, dan dia tersandung mundur beberapa langkah lagi. Pada saat ini, perbedaan antara martial sage tingkat Grandmaster dan martial sage kelas superior sudah jelas. Kengerian menyebar di hati semua penggarap klan Mo tanpa kecuali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada suatu saat, Xiao Chen telah tiba di ruang kendali. Bersama Mo Chen, dia mengamati situasi melalui layar air. Mo Chen berkata dengan lembut, martial sage tingkat Grandmaster, ini benar-benar bermasalah. Klan Liu melepaskan semua keramahannya, bahkan sampai merusak misi yang diberikan penguasa kota kepada kita. Apakah konsekuensi dari kegagalan misi ini berat? Xiao Chen bertanya. Kediaman Tuan Kota adalah yang terkuat di lautan awan yang hancur. Penguasa kota sendiri adalah Kaisar Semu, karakter utama yang dapat menggerakkan angin dan awan dengan lambaian tangannya. Anda dapat dengan mudah membayangkan konsekuensi mengerikan dari kemarahan penguasa kota. Aneh, jelas sekali klan Liu menyabotase misi, menyebabkan kegagalan Anda. Tuan kota seharusnya mencari masalah untuk klan Liu. Itu tidak akan terjadi. Penguasa kota hanya menginginkan hasil dan tidak peduli dengan prosesnya. Dia tidak pernah peduli dengan pertikaian antara berbagai faksi selama kita memberikan penghormatan tepat waktu. Mo Chen mengeluarkan cincin spasial dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Bantu aku memberikan cyclic meteor iron ini kepada mereka. Kami akan kembali dan memikirkan beberapa metode untuk menghadapi celaan Tuan Kota. Xiao Chen tidak menyangka gadis ini begitu tegas, langsung menyerah pada saat yang seharusnya. Alih-alih mengambil cincin itu, dia tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, sebagai pengawalmu, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah sebelum kamu. Tentu saja, peringatannya adalah Anda mengakui kekalahan dalam taruhan terlebih dahulu. Di balik tabir, Mo Chen berkata dengan tenang, dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa menghadapi martial sage tingkat Grandmaster itu. Namun, masih ada 3 petapa bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika Steward Wang memblokir 1, 2 sisanya masih bisa menyapu seluruh kapal perang awan ungu.
Ketika dia melihat bahwa Xiao Chen tidak mau mengambil cincin itu, dia menambahkan dengan cemas, jangan melakukan apapun dengan gegabah. Yang harus kamu lakukan hanyalah menjagaku. Anda tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Ingatlah untuk mengakui kekalahanmu setelah kekalahanmu. Saya akan membantu Anda mengatasi masalah ini. Xiao Chen mendorong dari tanah, dan sosoknya melintas, segera menghilang dari ruang kendali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah memukul mundur Paman Wang dengan satu pukulan, tetua pertama klan Liu tidak berhenti bergerak. Dia berubah menjadi seekor Goshaok dan melebarkan sayapnya. Saat dia menyerang, lampu listrik menyala. Tetua pertama klan Liu terus menyerang Paman Wang. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Paman Wang terluka parah dan melemah. Ayo pergi ke ruang kendali. Saya pribadi akan menemukan nona muda klan Mo. Melihat Paman Wang tetap tutup mulut bahkan setelah dipukuli hingga dalam keadaan menyedihkan, Liu Feng menuju ke ruang kapal perang tanpa ragu-ragu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mendengar kata-kata ini, para penggarap klan Mo yang awalnya ketakutan berkumpul dan memblokir pintu masuk ke ruang kapal perang. Mereka mengarahkan senjatanya ke Liu Feng, menunjukkan ekspresi tegas di wajah mereka. Dengan bawahan seperti itu, tak heran Mo Chen rela menyerahkan Cyclic Meteor Iron dan tidak berpikir untuk melarikan diri sendirian. Enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun, kata Liu Feng dengan suara dingin sambil mengerutkan kening. Perkembangan ini terbilang mengejutkan. Dia tidak menyangka para penggarap klan Mo begitu berani dan pantang menyerah. Orang-orang klan Liu terlalu sombong. Ayo kita bertarung dengan mereka. Seseorang berteriak, dan kelompok kultivator klan Mo semuanya menyerang. Lelucon yang luar biasa, memiliki lebih banyak orang tidak ada gunanya. Liu Feng mendengus dingin. Keempat orang yang berada di dekatnya semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan keempatnya bekerja bersama dan Martial Sage tingkat Grandmaster memimpin mereka, hampir tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Tidak peduli seberapa kuat kemauannya, sebelum kekuatan absolut, tidak akan ada keajaiban apapun. Liu Feng dan kelompoknya maju dengan mudah. Jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. Mereka melukai parah semua penggarap klan Mo, mendorong mereka ke geladak, tidak mampu bangkit lagi. Dalam beberapa saat saja, tidak ada kultivator klan Mo yang tetap berdiri di geladak. Liu Feng tersenyum dingin dan berkata, hanya sekumpulan sampah, dan Anda ingin menghalangi jalan tuan muda ini. Enyahlah. Jika kamu ingin mencari masalah untuk nona muda, kamu harus bertanya pada lelaki tua ini terlebih dahulu apakah dia setuju. Paman Wang, yang sudah terluka parah dan terbaring di geladak, meledak dengan kekuatan terakhirnya dan meraung dengan marah. Kemudian, dia menyerang Liu Feng dengan mata merah. Aura mengamuk dan ki membunuh yang mengejutkan meletus dengan serangan kekuatan penuh Paman Wang. Dia mendorong hukum Sage surgawi hingga batasnya. Liu Feng menoleh ke belakang dan terkejut melihat ini. Jika Paman Wang berhasil menyerangnya dengan pukulan dahsyat ini, mengingat budidaya Liu Feng akan terluka parah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bibir tetua pertama klan Liu di sisi Liu Feng melengkung. Sepasang sayap listrik muncul di belakang punggungnya, menyimpan tenaga dan membentuk pilar lampu listrik, yang membubung ke langit dari tubuhnya. Saat Paman Wang menyerang, sayap di belakang punggung tetua pertama klan Liu tiba-tiba terbentang. Saat itu juga, mereka menyala dengan lampu listrik yang cemerlang. Kemudian, dia meninju Paman Wang, yang menyerang dengan aura ganas, dan mengirimnya terbang kembali. Setelah Paman Wang jatuh di geladak, dia pingsan. Darah mengalir dari mulutnya terus-menerus. Wang tua, beberapa kultivator klan Mo menjemput Paman Wang, lalu menatap ke arah tetua pertama klan Liu dengan marah. Liu Feng tertawa terbahak-bahak. Kamu mengagetkanku. Namun, pada akhirnya, kamu hanyalah sampah. Enyahlah. Masih tertawa, dia memimpin dalam memasuki ruang kapal perang. Senyuman jahat terlihat di bibirnya. Karena mereka sudah melepaskan semua keramahannya, maka dia tidak perlu menahan diri terhadap Mo Chen ini. Liu Feng tidak hanya perlu mendapatkan Cyclic Meteor Iron tetapi juga orangnya. Bukankah Anda sangat menyendiri dan bangga, bahkan tidak peduli dengan 10 pakar teratas dari Cloud Sea Domain? Mari kita lihat bagaimana Anda akan tetap menyendiri hari ini. Suara mendesing. Saat Liu Feng melangkah ke dalam palka, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari dalam dengan kecepatan kilat. Kemudian, tangan itu menjepit lehernya dan mengangkatnya ke udara. Sebelum Liu Feng dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia mulai mengalami hiperventilasi. Darah mengalir deras ke kepalanya saat dia merasakan seluruh tubuhnya kekurangan oksigen. Dia mencakar cengkeraman seperti besi itu dengan kedua tangannya, kakinya melayang-layang di udara, tetapi tidak berhasil. Tangan itu tidak bergerak sama sekali, menekan tali penyelamatnya. Dengan satu remasan lembut, tangan ini bisa mengakhiri hidup Liu Feng. Kengerian memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menggoyangkan kakinya tanpa daya. Satu tarikan napas sebelumnya, dia masih berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh dua burung dengan satu batu.
Dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara mempermalukan keindahan terkenal dari Cloud Sea Domain suatu saat, lalu berikutnya, dia tergantung di udara. Perubahan situasi yang tiba-tiba tidak memberikan waktu bagi keempat tetua klan Liu untuk bereaksi sama sekali. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa klan Mo tiba-tiba memiliki seorang ahli yang dapat menekan Liu Feng dalam sekejap. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa orang ini tidak muncul lebih awal? Mungkinkah dia sedang menunggu momen ini? Lampu listrik menyala di Martial Sage tingkat Grandmaster klan Liu. Saat dia hendak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Liu Feng. Silakan, jika kamu berani. Xiao Chen berjalan keluar perlahan, menahan Liu Feng. Sebelumnya, bayangan menyelimuti wajahnya, sekarang, dia muncul di hadapan empat tetua klan Liu. Kata-kata gelapnya tidak mengandung emosi apapun, meyakinkan semua orang bahwa selama tetua pertama klan Liu melakukan gerakan aneh, Xiao Chen tanpa ampun akan mematahkan leher Liu Feng. Setelah melihat Xiao Chen menambah kekuatan pada tangan yang mencengkeram leher Liu Feng, menyebabkan Liu Feng meringis kesakitan, tetua pertama klan Liu dengan cepat menyebarkan lampu listrik ke tubuhnya. Lalu dia berkata dengan lembut, tetap tenang. Xiao Chen berjalan ke depan, dengan santai mengangkat Liu Feng, dan segera tiba di haluan kapal perang. Ketika dia melihat para penggarap klan Mo tergeletak di geladak, ekspresinya berubah cemberut. Orang-orang ini bertangan besi. Para penggarap klan Liu melompat keluar dari empat kapal perang yang mengelilingi kapal perang awan ungu. Mereka memegang busur dengan tali ditarik ke belakang, dan semua anak panah mengarah ke Xiao Chen. Tatapan dingin Xiao Chen menyapu mereka saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya akan mengatakan ini sekali, kirim semua kapal perangmu pergi. Brengsek, tetua pertama klan Liu gemetar karena marah. Dia merasa bahwa Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri. Namun, Xiao Chen bertingkah seolah dia adalah raja di sini saat dia berbicara. Namun, tetua pertama klan Liu tidak berani untuk tidak patuh. Nasib Liu Feng ada di tangan pihak lain. Jika Liu Feng meninggal di sini, kepala klan pasti akan marah. Awalnya, ini adalah rencana yang pasti. Namun, tidak peduli bagaimana para tetua klan Liu merencanakan hal ini, mereka tidak dapat meramalkan bahwa iblis jenius seperti itu akan muncul di kapal perang awan ungu klan Mo. Pindahkan kapal perang, kata tetua pertama klan Liu dengan gigi terkatup, wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Kapal perang tersebut segera berbalik dengan kecepatan penuh. Setelah Xiao Chen muncul, Liu klan yang sangat arogan menjadi patuh dan segera menyerah. Para penggarap klan Mo di geladak agak bingung bagaimana harus bereaksi terhadap hal ini. Penatua pertama, kata beberapa tetua klan Liu dengan cemas saat mereka menyaksikan kapal perang menjauh. Tetua pertama klan Liu melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata dengan cemberut, sobat, apakah kamu puas sekarang? Bisakah Anda menurunkan tuan muda klan saya terlebih dahulu? Kita bisa berdiskusi dengan baik setelah itu. Selama kamu melepaskan tuan muda klanku, kami akan segera pergi. Kami akan datang ke Starry Cloud Island secara pribadi untuk meminta maaf. Xiao Chen tersenyum tipis seolah dia mempercayai tetua pertama klan Liu. Kemudian, dia dengan santai melemparkan Liu Feng ke samping dan mendarat dengan keras di geladak. Bang! Dari suaranya, Liu Feng mungkin terjatuh dengan sangat keras. Mati, ki pembunuh yang terkumpul di mata tetua pertama klan Liu meletus pada saat ini. Pilar lampu listrik membubung ke awan saat sepasang sayap listrik melebar-lebar. Angin kencang bertiup dan kilat menyambar langit. Begitu Xiao Chen menjatuhkan Liu Feng, lelaki tua itu menyerang secepat kilat dengan sebuah pukulan. Xiao Chen sepertinya sudah lama mengantisipasi serangan ini. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, kaki kanannya menginjak dada Liu Feng dengan keras. Kak bisa, suara berderak terdengar, Liu Feng menjerit kesakitan. Hah, ketika tetua pertama klan Liu mendengar jeritan kesedihan Liu Feng, dia menghentikan pukulannya dengan aura mengejutkan 1 meter jauhnya, tidak berani melakukan gerakan lain. Ketika tetua pertama klan Liu melihat lekukan yang terlihat jelas di dada Liu Feng, wajahnya sedikit berkedut. Orang ini terlalu kejam. Jika tetua pertama klan Liu tidak menghentikan dirinya dan Xiao Chen menggunakan lebih banyak kekuatan, Xiao Chen bisa saja menginjak-injak Liu Feng sampai mati. Apa menurutmu aku idiot? Hentikan omong kosong itu. Saya secara alami akan membiarkan sampah ini pergi ketika kita sudah dekat Pulau Starry Cloud. Kalian berempat, segera pergi. Enyahlah. Xiao Chen tidak memberikan waktu kepada tetua pertama klan Liu untuk berpikir. Dia berkata dengan dingin, saya akan menghitung sampai 3. Hilang saat itu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba bertaruh. Lihat apakah saya benar-benar berani menginjak-injak sampah ini sampai mati atau tidak. 1, 2, ayo pergi. Tetua klan Liu memandang Liu Feng, yang wajahnya memelintir kesakitan, dan Xiao Chen, yang membuatnya kewalahan sejak awal. Mereka tidak berani terus bertaruh mengenai hal ini. Belum genap 10 menit sejak Xiao Chen muncul. Hanya dengan beberapa kata, para ahli dari klan Liu, bahkan Martial Sage tingkat Grandmaster, semuanya mundur.
Adegan seperti itu tidak hanya membuat semua penggarap klan Mo digeladak tercengang, tetapi bahkan Mo Chen di ruang kendali pun tercengang. Xiao Chen melirik Paman Wang yang tidak sadarkan diri dan mengeluarkan pil obat tingkat sage untuk mengobati luka. Dia berkata, suruh dia mengkonsumsinya. Jika tidak, jika dia tetap cedera terlalu lama, itu akan meninggalkan masalah yang berkepanjangan. Saat kapal perang awan ungu bergerak maju, keempat tetua klan Liu mengikuti dengan cemas, berjalan di atas air. Ekspresi mereka ketakutan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah setengah hari, 3 kapal perang besar yang mengibarkan panji klan Mo muncul di cakrawala. Bala bantuan klan Mo telah tiba. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendang Liu Feng, yang sangat kesakitan hingga dia setengah mati, dari kapal perang. Tetua klan Liu yang mengikuti kapal perang awan ungu dengan cepat mengulurkan tangan mereka dan menangkapnya. Ketika mereka melihat kapal perang klan Mo mendekat dari kejauhan, mereka tahu operasi mereka telah gagal dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Beranikah aku menanyakan nama bagus teman ini? Tetua pertama klan Liu bertanya dengan suara bergetar sementara niat membunuh muncul di matanya. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, nama saya Wen Xiran. Namaku tidak akan pernah berubah, begitu pula nama keluargaku. Jika kamu punya dendam, serahkan semuanya padaku, Wen Xiran. Ini adalah satu-satunya nama yang dapat dia pikirkan saat itu juga karena dia tidak dapat menggunakan nama samaran, Ye Chen, di lautan langit berbintang. Sangat bagus, Wen Xiran. Kita akan menunggu dan melihat. Tetua pertama klan Liu mendengus dingin dan memimpin kelompok itu pergi. Kakak Xiran, maafkan aku, pikir Xiao Chen sambil tersenyum. Xiao Chen telah memaksa 1 martial sage tingkat Grandmaster dan 3 sage martial kelas superior untuk mundur sendirian, dan mereka bahkan tidak berani kehilangan kesabaran. Para pembudidaya klan Mo semuanya merasa terbebaskan, terutama setelah Xiao Chen menginjak-injak Liu Feng dan membuatnya berteriak seperti babi sekarat, membuat mereka senang. Melihat 3 kapal perang Mo klan mendekat dengan cepat, Xiao Chen berbalik dan kembali ke ruang kapal perang, tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang. Tuan Muda Wen, terima kasih banyak. Orang tua ini salah paham padamu beberapa hari terakhir ini. Dengan bantuan pil obat tingkat sage, Paman Wang terbangun. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang lain, dia langsung meminta maaf kepada Xiao Chen. Ini hanya masalah kecil. Wang tua, tidak perlu bersikap sopan. Anda saat ini terluka, jadi Anda harus lebih sedikit berbicara. Xiao Chen berhenti berjalan dan memberi balasan sebelum melanjutkan perjalanannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat malam tiba, Xiao Chen membuka matanya, terbangun dari kultivasinya. Energi sihir di lautan kesadarannya telah pulih sedikit. Kehendak abadi guntur juga telah pulih, tidak seperti sebelumnya yang tidak jelas dan stagnan. Dia terus mendapatkan kembali kekuatannya secara keseluruhan. Satu-satunya masalah adalah asal mula hukum sage surgawi miliknya telah dilanggar, yang membuat budidayanya terhenti di Martial Monarch. Sekarang, sangat mendesak baginya untuk menyempurnakan pil asal surgawi. Selama dia bisa mereformasi asal-usul energi hukumnya, kekuatannya akan segera pulih. Budidaya Xiao Chen masih ada. Dia tidak benar-benar mengalami kemunduran. Hanya saja hukum energi asal-usulnya rusak, karenanya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan hukum sage surgawi. Setelah asal-usul energi hukum terbentuk kembali setelah dilanggar, dia mungkin dapat memahami rahasia di balik transformasi hukum sage surgawi. Xiao Chen menggeliat dan mengeluarkan seteguk ki yang keruh. Lalu, dia keluar jalan-jalan. Kapal perang awan ungu telah pulih dari kejadian tak terduga pada hari itu. Saat Xiao Chen berjalan, dia tiba di haluan. Dia itu dingin dan kosong, tidak ada seorang pun di langit. Bulan sabit tergantung tinggi di langit. Bintang-bintang berkilauan memenuhi langit. Malam ini indah sekali, bintang-bintang pun semakin indah. Bulan yang sepi hanya memancarkan cahaya redup. Kalah terang oleh cahaya bintang dan hanya terlihat samar-samar, tempat itu tampak dingin dan sepi. Xiao Chen memandang ke bulan yang jauh, terharu. Dia merasa seperti bulan ini, jauh dari banyak bintang dan berjalan sendirian di jalan bela diri. Tampaknya ini adalah kehendak surga. Saat ini, dia seperti bulan pucat, redup dan tanpa cahaya. Dia bahkan tidak berani pergi ke tanah pemberiannya sendiri. Xiao Chen adalah Raja Naga Biru Langit, keturunan Kaisar Langit Biru, pahlawan yang menyapu seluruh generasi muda di benua Kunlun. Namun, pada siang hari, untuk menghadapi martial sage tingkat Grandmaster, dia perlu menyandera untuk mengancam mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, orang seperti itu bahkan tidak akan berani berbicara keras di depannya. Tuan Muda Wen, mengagumi bulan. Suara yang jelas dan merdu terdengar. Nona muda klan Mo telah muncul pada suatu saat. Xiao Chen berbalik dan berkata, aneh. Ada begitu banyak bintang yang terang dan gemerlap. Menurutmu mengapa aku mengagumi bulan? Mo Chen tertawa pelan dan berkata, kalau begitu, sepertinya tebakan Mo Chen salah. Mengingat masalah hari ini, saya bersedia mengaku kalah taruhan. Tuan Muda Wen, apa permintaan Anda? Kamu bisa memberitahuku.
Saya perlu meminjam Solar True Flame milik Mismo selama setengah tahun. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah itu. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Mo Chen, tapi dia segera kembali tenang. Saya memang memiliki Solar True Flame. Tidak ada masalah meminjamkannya kepada Tuan Muda Wen selama setengah tahun. Namun, bolehkah saya menanyakan identitas asli Tuan Muda Wen? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, identitasku adalah pengawal Nona Muda. Selama 1 tahun, saya akan menjadi pengawal Nona Muda. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu membual. Penguasa kota-kota awan hancur menekan klan Mo setiap tahun. Dia akan menggunakan segala macam alasan untuk mendapatkan harta karun rahasia kelas Sage setiap tahunnya. Jika saya tidak setuju, hidup saya akan dalam bahaya. Apa menurutmu kamu bisa melindungiku dari hal itu? 7 wilayah laut di Cloud Sea Domain seperti 7 sekte peringkat 8. Penguasa kota di setiap wilayah laut adalah Kaisar Semu. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya mengingat kata-kata ini. Mo Chen tersenyum di balik kerudungnya. Haha, kamu masih sombong seperti dulu. Namun, jangan khawatir, saya tidak akan menyinggung musuh sekuat itu. 2 bulan dari sekarang, gunung harta karun bawah laut di Cloud Sea Domain akan muncul dari air. Pada saat itu, saya ingin Anda menemani saya ke sana sebagai pengawal saya. Gunung harta karun bawah air. Mo Chen mengangguk dan berkata, itu adalah gunung dari Sekte kuno, Sekte Li Api. Legenda mengatakan bahwa Sekte Li Api menemukan harta karun rahasia. Metode pemurnian saat ini berasal dari sekte ini. Tempat ini biasanya berada di jurang yang dalam di dasar laut, di mana tidak ada yang bisa mencapainya. Selain sisa-sisa sekte Li Api di gunung, ada harta karun alami di mana-mana, ramuan roh tingkat raja yang berumur lebih dari 10.000 tahun dan bahan-bahan ilahi yang langka, oleh karena itu orang-orang di Cloud Sea Domain menyebutnya sebagai gunung harta karun. Dengan memasuki masa ini, saya ingin menemukan kanon ilahi tertinggi sekte Li Api, kitab karya surgawi, sehingga klan Mo tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Sekte Api Li. Xiao Chen tercengang saat mendengar ini. Ketika Xiao Chen berada di alam kubah langit, dia menemukan cabang dari Sekte Li Api. Dia memperoleh kuali naga Phoenix di sana pada waktu itu. Beberapa kenangan muncul di benak Xiao Chen, menampilkan Duan Muking, Hua Yunfei, Ji Changkong, serta banyak orang luar biasa lainnya. Sekarang, 10 tahun telah berlalu. Selain Chu Chaoyun, semua nama ini seperti asap, menghilang dan tidak pernah muncul kembali. Seperti banyaknya bintang di langit, tak terhitung jumlahnya dan tak ada habisnya. Saat mereka berkedip, banyak bintang pecah dan menghilang setiap menitnya. Hanya Xiao Chen yang menggantung tinggi seperti bulan, memandangi bintang-bintang yang cemerlang, menyaksikan bintang-bintang itu menyusut. Hanya bulan saja yang ada, hanya aku saja yang ada. Dalam 10 tahun ke depan, berapa banyak lagi bintang yang akan musnah? Berapa banyak lagi bintang baru yang akan muncul? Akankah aku terus menjadi seperti bulan, selalu ada? Mo Chen tiba-tiba menemukan sedikit kekosongan di wajah Xiao Chen dan bertanya, ada apa? Xiao Chen memulihkan akalnya dan mengubah topik pembicaraan. Mengapa kamu memilihku? Dengan pesonamu, tidak ada satupun talenta luar biasa di Laut Selatan yang akan menolak undanganmu. Karena aku punya ini. Mo Chen tersenyum tipis. Liontin merah tua yang dipenuhi kesedihan muncul di tangannya yang seputih giok. Berkedip dengan cahaya redup, mawar multiflora tampak merah seperti darah. Sebelum mendapat manfaat mutlak, apa gunanya wajah cantik? Jika saya tidak dapat mengambil sesuatu yang setara dengan kitab karya surgawi, saya hanya akan membawa kematian pada diri saya sendiri. Kitab karya surgawi adalah kanon ilahi yang diimpikan oleh setiap pemurni. Itu tidak hanya mencatat metode pemurnian untuk semua jenis harta karun rahasia yang kuat tetapi bahkan berisi banyak teknik pemurnian yang brilian. Dengan kanon ini, Mo Chen mungkin bisa menjadi pemurni ilahi seperti yang hanya ada di era kuno. Pada saat seperti itu, Cloud Sea Domain yang tidak penting tidak akan mampu menampung bakat seperti dia. Saya juga akan memberi Anda salinan buku karya surgawi, kata Mo Chen lembut. Tidak perlu, saya tidak punya bakat dalam pemurnian. Saya juga tidak punya banyak waktu untuk menelitinya. Karena ini adalah kanon ilahi, saya yakin kebanyakan orang tidak akan mampu memahaminya. Itu tidak ada gunanya bagiku. Saya hanya menginginkan Multiflora Rose Pendant dan Solar True Flame Anda. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen membuka mulutnya, dan kuali naga Phoenix, yang berisi telur gagak emas, muncul perlahan. Mata kanan Xiao Chen berkedip, dan api sejati guntur ungu di kuali naga Phoenix kembali ke matanya. Beberapa retakan yang sangat halus telah terbentuk di permukaan telur gagak emas. Dengan efisiensi ini, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menetaskan Golden Crow. Hanya Solar True Flame yang dapat mempercepat prosesnya. Kuali naga Phoenix. Ketika Mo Chen melihat kuali ini, dia sangat terkejut. Ada juga ekspresi kegembiraan di matanya. Xiao Chen tidak terkejut. Pemurni manapun akan mengungkapkan ekspresi seperti itu ketika mereka melihat kuali naga Phoenix.
Sekte Li Api hanya memiliki 3 kuali naga Phoenix asli. Ini adalah kuali dewa legendaris untuk pemurnian, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dan efisiensi pemurnian secara signifikan. Sayangnya, benda itu mengumpulkan debu di tangan Xiao Chen. Dia sudah belajar banyak hal. Teknik pedang, seni abadi, teknik budidaya, penempaan fisik, semuanya yang digabungkan membutuhkan banyak waktu. Dia sama sekali tidak punya waktu luang untuk meneliti penyulingan. Telur apa ini? Anda membutuhkan Solar True Flame untuk menetaskan ini. Telur gagak emas berwarna putih giok itu sekeras batu. Meskipun Mo Chen sangat berpengetahuan, dia tidak tahu apa itu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, tempatkan Solar True Flame di dalamnya. Anda akan tahu telur apa itu setelah setengah tahun. Gagak emas adalah binatang suci yang legendaris. Jangan mengecewakanku setelah setengah tahun. Mo Chen membuka tangan kanannya. Titik cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, awalnya tampak sangat kecil. Lalu, titik cahaya keemasan ini tiba-tiba membesar. Cahaya yang bersinar dan cemerlang mengubah malam menjadi siang. Gumpalan api yang ganas muncul di telapak tangan Mo Chen seperti dia sedang memegang miniatur matahari. Xiao Chen dengan hati-hati mengukur apinya. Origin Flame berdiameter sekitar 15 cm, yang sebenarnya lebih besar dari Lunar True Flame miliknya. Mo Chen menekan tangannya ke bawah, dan Solar True Flame memasuki kuali naga Phoenix. Kemudian, kobaran api yang dahsyat menyebar ke seluruh kapal.